Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali di pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam program Renungan Pagi GKY Palembang. Saudara, pada pagi hari ini mari bersama-sama kita akan sejenak merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang saya berharap jika renungan ini kita simak baik-baik, tentunya akan menolong kita untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, khususnya hari ini. Saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak jemaat sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru bagi kami semua. Khususnya hari ini, Tuhan telah sediakan berkat-Mu bagi kami. Dan di pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus-Mu membantu kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan boleh sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Demikian pula menjadi berkat bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang mengikuti akan program renungan pagi ini. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-36. Dan bagian firman Tuhan ini melanjutkan bagian firman Tuhan sebelumnya. 1 Samuel pasal 2 ayat 27 hingga ayat yang ke-36. Saudara, saya ingin membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Ayat 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Ayat 33, tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini saya berikan judul kesempatan jangan disia-siakan. Sekali lagi, tema kita atau judul daripada renungan pada pagi hari ini adalah kesempatan jangan disia-siakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kesempatan itu tidak pernah datang dua kali. Kesempatan itu selalu datang satu kali. Dia datang dan tidak dimanfaatkan dengan baik, lalu dia akan pergi. Saudara, kalaupun ada kemiripan seolah-olah kesempatan itu bisa datang dua kali, saudara, saya yakinkan bahwa itu tidak sama. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan itu datang satu kali dan dia akan meninggalkan. Kalau kita tidak menggunakannya dengan baik, maka kita akan merasa rugi sendiri, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa yang dialami oleh Imam Eli, Saudara. Kalau kita baca bagian ini, sepertinya sejak awal dari ayat 27 memang tidak ada sesuatu yang kita rasakan, bisa kita lihat ada dinamika. Tetapi kalau kita terus telusuri selanjutnya, ayat 29, ayat 30 dan seterusnya, maka kita bisa menangkap. Dari bagian ini ada bagian pertama atau kesan pertama adalah sebuah kekecewaan. Sebuah kekecewaan Tuhan yang disampaikan kepada Eli, kepada Imam Eli. Dan Tuhan menyampaikannya dengan menghadirkan seorang abdi, seorang utusan. Tuhan mengungkapkan kekecewaannya kepada Eli lewat kehadiran seseorang yang diutus, seorang pribadi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kekecewaan Tuhan kepada Eli. Saudara, menjadi pertanyaan, mengapa Allah begitu kecewa? Dan yang kedua, apa bentuk kekecewaan yang disampaikan Allah kepada Eli? Saudara, bagaimana tidak? Kalau kita ikuti bagian ini, misalnya di ayat 27 dan ayat 28, saudara. Bagaimana Eli di dalam kehidupannya sebagai sebuah bangsa, Tuhan sudah menyelamatkannya. Tentunya kita tahu, saudara, Eli salah seorang dari kumpulan besar, yaitu bangsa Israel. Tuhan mengingatkan kepada Eli bahwa bangsa Israel telah diselamatkan, ditarik keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu kemudian, saudara, lebih spesifik lagi bahwa Eli diberikan satu kesempatan dari sekian banyaknya kumpulan di tengah-tengah Israel. Eli dipilih Tuhan untuk menjadi imam. Kita tahu, saudara, tugas tanggung jawab daripada imam. Satu kepercayaan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kalau kita coba melihat langsung ke ayat 30, di sana diungkapkan ya kekecewaan yang begitu nyata. Kalau dulu atau sebelumnya Eli dijanjikan untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih panjang. Eli dijanjikan untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Tapi, saudara, ayat 30 menjelaskan atau mengungkapkan kekecewaan Tuhan lebih jelas. Dikatakan, jauhlah hal itu daripadaku. Artinya apa? Apa yang aku pernah janjikan dulu kepada Eli, apa yang aku pernah janjikan kepada Eli, semua itu sesungguhnya tidak akan terjadi dalam diri Eli. Saudara, ini yang menjadi kekecewaan Tuhan kepada Eli. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa kok Eli pada akhirnya menghadapi kekecewaan Tuhan? Saudara, kalau kita simak baik-baik, ayat 29 menjelaskan dua hal. Alasan mengapa Tuhan kecewa kepada Eli. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Disebutkan di sini, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku. Ini yang pertama, saudara. Saya garis bawahi,
memandang dengan loba kepada apa? Korban sembelihan dan korban sajian. Saudara, istilah loba, ya kalau kita sejenak bahas kata loba di dalam bahasa Indonesia itu serakah, saudara ya, serakah, ya. Kalau ingin disimpulkan dalam satu kata itu serakah, ya, bernafsu besar untuk menguasai, kira-kira begitu ya. Bernafsu besar tanpa mengindahkan orang lain, tanpa memikirkan hal yang lain, untuk menguasai, untuk menikmati, serakah. Saudara sekalian, hal yang pertama yang menjadi alasan mengapa pada akhirnya Tuhan kecewa dan Tuhan menjauhkan semua janjinya kepada Eli. Karena saudara, Imam Eli kedapatan serakah. Disebutkan keserakahan akan hal apa? Keserakahan akan korban sembelihan dan korban sajian. Nah, saudara, kita tahu kalau dalam korban-korban yang dilakukan oleh umat Tuhan, ya, untuk banyak hal mempersembahkan, ya, banyak korban, dan biasanya korban-korban itu diolah sedemikian rupa, dan dalam olahannya itu, ya, memberikan kenikmatan tersendiri. Nah, di sana Eli tidak bisa menguasai diri dengan baik. Korban-korban yang sudah diolah sedemikian rupa, ya, sangat menarik keinginannya Eli untuk mencicipi, bahkan bukan cuma mencicipi, tapi menikmati jauh daripada yang sepatutnya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang pertama yang menjadi alasan mengapa Allah kecewa kepada Eli. Karena dia serakah. Dia ingin menguasai itu semua. Dia ingin menikmati itu semua tanpa mempedulikan pihak lain atau orang lain. Saudara, yang kedua di ayat 29 katakan apa? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Saudara, hal yang kedua adalah karena Eli menomorsatukan Tuhan. Eli lebih menomorsatukan anak-anaknya. Sehingga dia menomorduakan Tuhan. Mengapa bisa demikian? Jelas, saudara. Dengan keserakahannya sudah menunjukkan bahwa Eli tidak mengutamakan Tuhan. Eli justru menomorduakan Tuhan. Dia lebih menomorsatukan anak-anaknya. Bukan cuma dirinya, tetapi juga anak-anaknya. Nah, saudara, dua hal ini menjadi alasan sehingga Allah kecewa dengan Eli. Padahal, saudara sekalian, seperti di ayat 27 dan 28, Tuhan sudah mengungkapkan bagaimana khususnya Eli. Bagaimana Tuhan telah memberi kesempatan Eli sedemikian rupa. Dari kumpulan yang besar yang waktu itu ditawan oleh Fir'aun di Mesir, kemudian dibawa keluar. Lalu kemudian di dalam kumpulannya pun Eli dipilih menjadi imam untuk mewakili umatnya. Bisa berelasi dengan Tuhan secara spesial. Tidak banyak orang yang bisa seperti Eli, yang bisa mempersembahkan korban, ya, di atas mezbah bagi Allah. Bukankah ini adalah sesuatu yang spesial? Kesempatan yang langka, kesempatan yang tidak semua orang bisa mengalaminya. Tetapi saudara sayang, Eli tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Dia menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan akhirnya Tuhan kecewa terhadap dia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian ini mari kita belajar. Kita belajar di dalam kehidupan kita. Saudara, setiap kita telah diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan, hendaknya kita tidak sia-siakan. Kalau kita mau telusuri ke belakang, ke dalam kehidupan kita, ada begitu banyak jejak-jejak ilahi, peran Tuhan
Kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan. Dan saya berharap serta berdoa, kesempatan-kesempatan itu tidak kita sia-siakan. Termasuk di dalamnya, saudara. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita ada sebagaimana kita ada, maka biarlah kita memakai kesempatan itu dengan baik. Karena apa, saudara? Kesempatan tidak bisa datang dua kali. Kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka Tuhan kecewa. Dan kekecewaan Tuhan akan ditunjukkan sedemikian rupa dengan menarik dirinya dari kehidupan kita. Menarik dirinya dari kehidupan kita, itu menarik segala berkat-berkatnya. Kenapa, saudara? Karena memang sumbernya sudah tidak ada lagi. Maka jangan berharap untuk kita boleh mendapatkan berkatnya kalau sumbernya saja sudah menarik diri dari kehidupan kita. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa Tuhan menarik diri dari kita? Karena Tuhan kecewa. Kesempatan yang sudah diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik. Itulah sebabnya Tuhan menarik diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Ya, kesempatan apapun itu gunakan dengan sebaik mungkin, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kehidupan kita hari ini boleh sungguh-sungguh menggunakan kesempatan itu dengan baik. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh belajar dengan baik dari apa yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan Eli di masa yang lampau dan untuk masa yang akan datang. Kiranya kami boleh menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, apapun yang Tuhan berikan. Kesempatan yang ada, biarlah kami manfaatkan dengan baik. Ketika Tuhan masih berikan itu, kami tidak sia-siakan, supaya di dalamnya Tuhan dimuliakan. Tidak sebaliknya, Tuhan menjadi kecewa dan akhirnya menarik dirimu dari kehidupan kami, menarik seluruh berkat-berkat-Mu di dalam diri kami. Tuhan, tolonglah kami, bimbing kami, supaya kami terus boleh berjalan di dalam tuntunan. Khususnya sepanjang hari ini, kami boleh menyenangkan hati. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.